konten hari ini. Bundanya Yona penasaran dengan Yona Official. Saya penasaran barang-barang apa yang dia suka dan kapan, hari apa yang membuat dia merasa sedih, dan apa juga yang membuat dia bahagia. Bundanya penasaran. Jadi ini ceritanya kita sharing-sharing ya, Iya. saling sharing, berbagi cerita. Jadi kita langsung aja ke videonya. Jadi di sini kita mulai aja ke videonya. Jadi ini siapa duluan yang bertanya? Aku. Yona Official. Ya mama lah. Ya, saya menanya dulu ya, sahabat. Guys, saya penasaran dengan si Yona nih, sahabatku. Suatu waktu dia pernah jatuh dari kereta. Dia nangis. Tapi kabar juga dia menahan rasa sakitnya. Jadi saya mau nanya, apakah sejarah yang paling menyakitkan dalam hidupnya, dan apakah kenangan terindah yang pernah, hal apa saja yang dia suka. Nah, penasaran, kita tanya langsung ke orangnya. Ini dia, Yona Official. Gini guys, ini si Yona udah mulai kuliah nih, udah semester 2. Jadi perasaan saya sudah menganjak dewasa. Jadi pernah suatu waktu ini anak ini bandelnya gak ketulungan, dan pernah juga saya menangis waktu melihat dia jatuh dari kereta. Dan hal yang membuat saya sampai terpanggil ke sekolah yaitu manjat dia dari tingkat 1 sampai tingkat 5 guys. Bagaimana perasaan si Yona Official ini saat manjat, dan bagaimana perasaan saat dia gurunya tahu dia manjat. Nah, kalau sahabat Yona Official penasaran, kita tanya dulu orangnya. Ini dia. Jadi di situ masih siswa baru 1 minggu masuk sekolahnya, dan baru berkenalan dengan abang tingkatan. Jadi teman-teman aku itu pertama abang, teman-teman aku sama abang itu dulu yang naik lantai 5. Aku sih itu udah pulang ya guys, karena sudah dijemput. Terus kemudian kami pergi lagi, diajak sama kawan aku ke lantai 5, dan kami itu melewati listrik. Itu sangat berbahaya karena itu tegangan tinggi. Kami di situ naik, dan seketika teman saya melempar batu ke perumahan guru kami, dan tiba-tiba teman saya ini udah 5 kali melempar batu ke seng guru. Seru Dan tiba-tiba guru kami tuh heran dong, apa sih itu, kalau suara burung kan nggak terlalu kuat, apa-apanya sih nggak, dia langsung tiba-tiba jatuh 5 kali. Tiba-tiba guru kami itu penasaran dengan yang jatuh itu. Jadi yang pas kelima itu dilihat guru saya lah, batu jatuh ke sengnya. Jadi bagaimana perasaanmu saat gurumu datang melihatmu? Kaget dong, kan di situ kami tuh kan, saya sama dia beda, karena saya lagi foto-foto, dia lagi duduk-duduk makan somai. Jadi di situ kita beli somai juga ya untuk makanan di atas. Padahal tahu nggak sahabat Yona Official, orang ini manjat nggak dari tangga, mereka dari asbes, dari lantai 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nggak, pas mereka keluar muka ini semua hitam semua, tahu, cemong-cemong kayak hantu. Gurunya aja terkejut, sahabat Yona Official. Jadi kami turun dipanggil sama penjaga sekolahnya, naik ke atas, penjaga sekolahnya, terus kami disuruh ke bawah. Terus di situ ada guru kepala sekolah dan guru-guru lain. Jadi kami itu pulang jam 3 sore ya guys. Terus pulang 3 sore, seharusnya kami itu udah pulang dong. Jadi jam 4 itu kami belum pulang. Jadi itu ditanyain, jadi abang kelasnya itu dihukum dan ditamparin. Itulah kenakalan yang paling fatal yang pernah Yona Official lakukan. Itu kita jadi terkenal.
final, terus kayaknya juga terpengaruh sama nilainya gitu. Sampai kelas 3 SMK gitu. Biasanya ini anak Yona ini dia paling penurut, takut terlambat sekolah, takut dalam segala, takut dimarahi guru. Entah kenapa sahabat Yona Official, waktu SMA dia melakukan hal yang patah seperti itu, dan karena kenakalannya itu saya orang tuanya terpanggil-panggil. Yona Official nggak cuma di situ aja kenakalannya. Pernah waktu saya beli laptop, saking petentengannya dia, saking gembiranya, saking kenakalannya, udah tahu main bola kawan-kawannya, dia duduk dengan santainya, duduk bersandar. Tahu nggak apa yang terjadi? Teman-temannya melempar bola sama Yona. Enggak, itu nggak melempar bola. Jadi di jadi? situ orang itu main bola. Jadi nggak tahu, nggak kena ke gawangnya, jadi kena lah ke saya gitu. Tahu nggak? Sahabat Yona Official, waktu laptopnya itu kena lempar lalu pecah retak, nggak tertolong lagi, lalu dia nelpon saya dong. Halo mama, tolong ma, ini laptop saya pecah, kenapa? Ini ma ada yang apa, kata saya. Otomatis saya sebagai orang tua marah dong melihat anak saya seperti itu. Tahu nggak sahabatku, sahabat Yona Official, waktu saya datang menghadap guru, saya marah-marah sama guru dan murid-murid yang apa, yang mengapa rupanya apa enggak. Tahu nggak, ini anak saya ini karena kenakalannya, maklumlah namanya remaja, cuma itulah kenakalan yang pernah dia pak. Dia dengan santainya duduk di situ, dia nggak menyadari padahal di mana kita duduk di situ ada bahaya, sementara yang dipegang dia itu laptop. Sahabat Yona Official, saya sangat marah dan dari situ saya menasihatinya dan memarahinya di rumah. Biasanya dia nggak penurut. Jadi itu aja. Jadi ini Ya, bertanya lagi dong. gini, Apalagi? saya mau nanya ya, waktu itu pas hujan, jadi anak saya ini tidak mau terlambat pergi sekolah. Dia selalu apa, pokoknya tepat waktu dalam segala hal, takut dimarahi guru, takut dimarahi orang tua. Jadi waktu itu hujan, dia mengajak kakaknya untuk mengantar sekolah. Tak kenapa mereka berantem, sahabat Yona Official. Lalu dia mendorong kereta dari belakang dong, dari gudang, lalu dia jatuh, lupa, kami terkejut semua. Tahu nggak sahabat Yona Official, dia terus pergi ke sekolah, nggak merasakan sakitnya. Udah di sekolah dia ketakutan dan menggigil. Nah, kita tanya bagaimana perasaan Yona waktu menahan rasa sakit yang dideritanya waktu jatuh dari kereta. Itu rasanya pertamanya aku pas mengeluarkan kereta atau motor ya. Di tempat kami itu nama motor itu jadi kereta ya. Aku itu udah mengeluarkan kereta. Menurut aku itu jalannya udah pas ya. Ternyata pas mau mau keluar dari pintu itu ternyata kayak nggak seimbang gitu. Seimbang, jadi dia agak sempit. Jadi apa itu namanya, Ke kiri? iya, Ke kiri dia enggak apa jalan kita mau ke bawah itu mak, turunan dia. turunannya itu jadi agak situnya mendaki sedikit. jadi tinggi banget, susah banget ya ngelakukannya. Jadi situ aku jadi jatuh, kaki aku itu terluka ya, sampai ada ini Ya, bekasnya, sampai sekarang ada bekas. nggak bisa dihilangkan. Jadi pas mau ke sekolah itu memang pertamanya nggak sakit, aku tengok dia tuh cuman kulitnya aja terkelupas, ternyata tidak, dia sampai ke daging-dagingnya. Jadi aku terpaksa ke sekolahan dulu untuk izin sama guru aku untuk tidak masuk saat itu, karena memang kalau tidak masuk sekolah itu yang juga terpengaruh ya sama nilainya gitu. Susah juga, apalagi itu sama guru apa namanya, guru apa enggak kejuruan itu, karena kan sekolah apa ya, pelajaran kejuruan itu lebih penting sih, nggak boleh terlambat Ya, gitu. pernah lagi sahabat Yona Official, pernah ini anak saya lagi sekolah, dia sama kakaknya, rupanya entah gara-gara apa ada motor kencang, mereka nggak melihat lalu ditabrak. Tahu nggak, anak saya menahan rasa sakitnya nggak ketulungan, sampai di rumah dia masih diam biasa-biasa aja. Ini anaknya penakut dulu, sekarang aja garang.
Jadi saking takutnya dia menahankan rasa sakitnya. Kami curiga dong sebagai orang tua, kenapa ini anak rupanya tahu nggak, udah birem ini semua, birem-birem. Jadi waktu itu kakaknya diam aja, lalu saya menggendong, dia berbohong waktu saya tanya kenapa, kamu kenapa ya anak gitu, rupanya dia berbohong. Jadi datang kakaknya mengintegrasi, dia cerita kalau dia itu kena senggol kereta, lalu dengan rasa takut dong kami, namanya perempuan, kami urut di rumah, lalu kami bawa ngurut ke tempat urut. Dari situ kami permisikan ke guru. Itulah hal-hal yang paling sedih ya. sedih yang pernah dia ingat. Mama nggak tabrakan, cuma Jadi aku jatuh tuh sendiri, bukan karena kelalaian gitu. jadi aku tuh trauma ya, agak-agak sedikit trauma gitu kalau bawa motornya, apalagi di tempat yang Ramai ya dan tikungan. ramai, dan tempat-tempat itu mau kan jalan itu Tikungan. agak kerikil gitu, apa mah Tikungan, ya. naik mendaki gitu. Jadi aku tuh takut gitu kan, makanya aku kalau mama aku bawa motor itu, aku itu kadang bilang jangan dari situ, karena jalannya itu agak mengerikan juga ya. Iya. Setiap mamaku bawa motor ke apa mah Ke kebun. ya itu kan daki-dakian, jadi aku itu nggak berani, jantungku itu jadi lemah Iya, gitu. sahabat setiap- Aku selalu ngomong gitu sih. Pernah lagi suatu waktu gini ya, secara juga ini lucu, hati-hati bu pengendara sepeda. Saya ini mamanya dulu nggak tahu naik motor, bawa motor. Jadi karena saya berjalannya waktu anak-anak ini harus pergi sekolah, saya harus belajar. Jadi suatu waktu Yona official, pernah saya dibawa anak saya ke gereja. Tahu nggak? Saya dengan tenangnya nih bonceng perempuan. Tahu nggak, sahabat kami, sahabat Yona official, saya jungkir balik, kaki saya ke belakang, kaki saya naik ke atas, otomatis dong terkejut, kok bawaannya udahnya ringan gitu. Jadi dia pun terkejut, ketawa juga, saking takutnya. Aku Tahu tuh- nggak, waktu saya jengkel ini kakinya ke atas, saya otomatis saya diam gini, menahankan sakit. Tapi diketawakan. Tapi pura-pura nggak menahankan sakitnya. Baru pernah lagi waktu malam Natal. Jadi saya sudah ragu ini, kok gini-gini berat, kok gini sih si Yona official gitu. Tahu nggak, ada lubang jalan air, saya dibawanya ke situ, padahal udah pakai kebaya ini sahabat Yona official. Lalu kami jungkir balik. Tahu nggak, suami saya itu orangnya sensitif banget, Iya. tukang merepet, nggak bisa ngapa-ngapain. Memang sayang keluarga sih sayang. Waktu saya jungkir balik, cepat-cepat buru-buru kami sama Yona menaikkan kereta, takut dilihat bapaknya. Jadi itulah, tahu nggak, semua kaki becek-becek ini Natalan, otomatis orang malu gitu lihat teman-teman. Sudah itu kami ya merahasiakannya dari bapaknya gitu. Dari situ ini Yona official takut bawa mamanya. Kalau dibawa kemana-mana sekarang udah mama aja lah bawa kereta, katanya bawa Honda Iya. gitu. Agak trauma sih. Agak trauma. Gitu. Bukannya nggak berani bawa kereta, cuma agak trauma untuk bawa kereta motor itu di daki-daki. Kalau kalian nggak tahu daki-daki itu apa namanya, Tanjakan gitu, Iya, tanjakan itu. tajam. Di sini banyak kan tanjakan tajam, Iya. Yona official. Jadi aku tuh agak trauma ya. Jadi terus apa lagi? Ini, jadi benda apa yang kamu sayangi, yang sulit, yang nggak bisa dipegang orang gitu? Jadi ya benda yang nggak pernah bisa aku lupakan itu ada boneka. Jadi aku tuh pertama kenalan sama Sarang cowok di sosmed. Memang sih pertama di Facebook, itu ganteng kan, nggak ganteng sih, aku itu nggak nengok ganteng ya, putih aku tuh memang suka sama cowok putih ya, terus dia di Facebook itu nggak tonggos ya giginya, nggak giman. Jadi yang pas aku tiba-tiba jumpa sama dia, itu juga masih siswa baru ya, tiba-tiba pas 1 minggu kemudian kami pacaran, terus dia datang ke tempat aku tengok dia hitam, tonggos, lumayan ganteng sih. Terus kaget aku semenjak situ Gimana reaksimu saat ketemu dia? Lari nggak? ya ya aku kaget dong, tapi aku nggak mau lari karena nanti takut tersinggung, dia bawa boneka sama aku gitu. Dia kerja Nah, di ladangnya. sahabat Yona official,
sahabat Yona Official udah tahu mana hal-hal kenakalan yang pernah dia lakukan, mana benda-benda yang dia suka yang tidak bisa dia lupa, dan mana hal-hal yang membuat dia sedih. Nah, kalau sahabat Yona Official penasaran dengan bundanya, hal-hal apa yang membuat saya sedih dan membuat apa menangis dan yang membuat saya happy, tunggu kelanjutan selanjutnya. Yona Official siap bertanya dan Bunda siap menjawab. Jadi kalau sahabat Yona Official Yona. penasaran dengan konten-konten apa yang akan kami buat untuk menghibur sahabat Yona Official, silahkan Komen di bawah ini. Jadi ini channel kita yang ketiga atau vlog kita yang ketiga ya guys. Tonton terus video kita karena di sini kita masih pemula, jadi belum Masih canggung di canggung kamera, ngomong di kamera, tapi aslinya kita ngomong itu ramah gitu ya. Dan semoga sahabat Yona Official Kasih motivasi dulu dong. Ini apa yang membuat kita pernah sedih itu akan membangkitkan kita untuk membuat kita lebih semangat lagi dan membuat impian kita agar kita bisa tertawa di hari depannya. Dan pelajaran apa yang membuat kita sakit itu adalah satu memicu untuk meraih impian di masa depan. Setiap kenakalan asal tidak melampaui, semua orang merasakannya dan semua anak merasakannya. Dan kenakalan itu sebagian dari lika-liku kehidupan. Dan tetaplah semangat dan berjuang. Jangan jadi anak nakal dan tetap jadi anak kebanggaan orang. Kalau anak berbuat nakal sedikit sih nggak apa-apa sih, tapi jangan tidak melampaui batas dari yang mereka lakukan gitu. Baca. Karena orang tua itu Ingin yang terbaik buat anaknya. iya juga pemaaf gitu, dia nggak Ketakutan ataupun trauma yang pernah kita lakukan, kita sebagai orang tua jangan mematahkan semangat anak, tapi kita harus terus mendukung anak agar anak lebih semangat lagi, dan kita harus membangkitkan rasa traumanya itu menjadi sebuah keberanian dan kenakalannya itu kita tuntut sebuah kebertanggungjawaban agar dia lebih bertanggung jawab lagi terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya, terhadap orang tuanya, dan terhadap benda-benda yang dia miliki. Terima kasih. Dan Selamat sore. kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Yona Official lebih tertarik lagi untuk membuat konten-konten menarik berikutnya. Selamat sore. 갑자기 내게 나타나준 너